Menurut Santi, kalau menurut Santi berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya udah pariwisata Tanah Datar itu meningkat drastis ketika diadakannya program Satu Nagari Satu Event. Nah, program Satu Nagari Satu Event itu kan merupakan program unggulan Bapak Bupati ya. Nah, jadi menurut Santi, pertama tadi kan Santi beropini program ini harus dilanjutkan. Nah, persoalan selanjutnya siapa nih yang bakal melanjutkan? Menurut Santi siapa yang lebih layak melanjutkan? Kalau menurut Santi sendiri yang lebih layak melanjutkan itu tentunya yang punya program itu sendiri. Karena kan tadi udah ibaratkan dengan nakoda ya. Nah, jadi kalau misalnya nakodanya ganti, bisa jadi nanti kayak tujuannya juga ganti juga gitu. Jadi dia belok atau putar balik ke belakang atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya nakodanya tetap sama, otomatis dia emang bakal mencapai tujuannya gitu. Dia akan berusaha gimana pun supaya goalnya tercapai gitu. Ya, siapapun yang berhak. Cuman kalau menurut gue pribadi, siapapun nanti yang akan terpilih itu kan merupakan penilaian dari masyarakat bersama dan pilihan kita bersama nantinya siapapun yang berhak menjadi kepala daerah. Tetapi udah yang Ibnu rasakan dan yang Ibnu lihat secara nyata, apalagi khusus tentang pariwisata dan budaya ataupun kesenian-kesenian yang jelas nampak di tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya, itu kalau bisa lanjutkan. Sebelumnya, sebelum ada Satu Negara Satu Event ini, sanggar-sanggar itu kan nggak aktif nih. Iya kan? Setelah Satu Negara Satu Event, mulailah muncul kembali sanggar-sanggar di negari-negari. Setidaknya mereka ada wadah untuk tempat nampil lah. Betul nggak? Panggung ya. Nah, menurut Uni atau udah, nah pelaksanaan Satu Negara Satu Event ini, apakah untuk berbicara pariwisata ke depan ya, apakah ini udah langkah awal, hanya sekedar langkah awal, atau emang inilah yang seharusnya dilakukan oleh Kabupaten Latar dan gak ada lagi ke depannya seperti apa gitu. Menurut Uni lah dulu. Kalau menurut Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Temu Tamu, podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita alhamdulillah kehadiran dari putra putri terbaik Kabupaten Latar, yaitu Uda Duta Pariwisata Kabupaten Latar 2024 dan Uni Duta Pariwisata Kabupaten Latar 2024. Yang hadir bersama kita di Temu Tamu Uda, Ibnu, dan Uni Santi. Gimana kabarnya Uda? Alhamdulillah sehat. Uni? Sehat. Terima kasih telah hadir di Temu Tamu. Nah, sekarang Uda, ya kita dari Temu Tamu mengundang Uda Uni berbicara di podcast Temu Tamu untuk bisa nih berbicara tentang dunia pariwisata. Nah, sebelum kita berbicara tentang dunia pariwisata, kita tanya dulu kepada Uni Santi. Kini yang ringan-ringan aja terlebih dahulu. Uni terpilih menjadi duta pariwisata itu sekarang umur berapa? Sekarang umur Santi 21 tahun. Kuliah di mana? Di Universitas Negeri Padang semester 7. Jurusan ini apa nih? Jurusan biologi. Kalau udah? Kalau saya berumur 23 tahun, kuliah di UIN Mahmud Yunus Putu Sangkar. Ya. Alhamdulillah baru wisuda di Jurusan udah? jurusan Manajemen Pendidikan Islam atau MPI lebih dikenal. Setelah menjadi Uda Uni ada yang berubah nggak? Kayak semacam followers di Facebook atau Instagram itu bertambah atau gimana nih? Uni gimana nih? Kalau dari Santi, kalau setelah
dikasih kesempatan untuk jadi winner ya. Ah. Terus itu ngerasa emang banyak banget perubahan, terutama yang pertama dari segi followers. Nah, followers itu mungkin meningkat gitu ya, karena kan sering promosi-promosi, sering posting, terus sering nge-tag teman-teman, terus sering di-repost juga kan. Terus jadi ya pertama followers meningkat gitu. Tapi minusnya yang akun-akun fake-fake juga ikut nge-follow gitu. Akun fake-nya yang cowok nih ya? Beraneka ragam sih, ada akun fake yang cowok, ada akun fake jualan-jualan yang gak jelas gitu. Kalau udah gimana udah? Kalau saya alhamdulillah sejak terpilih jadi winner, untuk followers alhamdulillah juga meningkat. Ya. Itu nggak tahu apakah banyak orang yang suka ataupun yang tidak. Dan alhamdulillah banyak juga dari kayak emang kata Wisanti tadi, dari akun-akun untuk promosi lah gitu, udah seperti jualan atau skincare atau yang lain gitu. Iya. Yang Secara nama di kampus itu mendapatkan dampak nggak? Menurut Uda atau Uni, apakah mulai dikenal orang sebagai model atau seperti apa ini Uda? dari segi kampus nih. Ya, kampus boleh, lingkungan sekitar boleh. Ya kadang-kadang kan ada ya nih teman yang bercanda, model ini ya, atau gimana menurut Uda? Kalau menurut saya itu sejak terpilihnya di Uda Uni ini emang lebih dihargai gitu lah. Udah lebih dihargai. Kadang teman-teman tuh emang ya kadang tahu kesibukan Uda Uni ini emang lebih kayak model gimana itu namanya, kayak sebagai role model lah dari segi acara manapun gitu. Memang lebih dihargai sih. Kalau perubahan dari diri Uni yang kayak udah tadi ada nggak? Ya kalau Santi misalnya di lingkungan dulu. Nah kalau di lingkungan mungkin karena Santi sehari-harinya biasa udah kayak kurang lebih seperti inilah gitu. Nah jadi orang-orang di sekitar lingkungan tuh biasa kan manggil Santi gitu. Nah sekarang udah berubah manggil Uni Santi. Kalau yang kayak misalnya kayak ibu-ibu gitu kan, biasa kan manggil Santi. Nah sekarang udah berubah jadi manggil Uni Santi. Gitu kan teman-teman di kampus juga kayak gitu. Biasa manggil Santi atau manggil Susanti. Nah sekarang udah manggil Uni Santi. Dari segi panggilan sih berubah. Terus dari segi kayak yang sehari-hari gitu emang lebih dipandang gak sih, gak terlalu gitu. Cuman kayak lebih dihargai. Job foto dapat nggak? Alhamdulillah dapat. Salah satunya kemarin kita diajak jadi fasilitator itu IO Lumin of Bond di Sada. Oh, Lumin of Bond. Jadi fasilitator. Kita jadi fasilitator. Untuk yang dunia vision lah, atau kayak model make up atau seperti atau model fotografi itu seperti apa itu nih? Ada nggak dapat? Ada, kemarin Santi ikut di Sanggar Gobang 7 diajak. Pas mereka penyambutan Gobang 7 itu sanggar di Sungayan. Iya. Oke. Itu si anggotanya Uda Uni juga ada yang dari sanggar itu kan? Ada. Vika dan siapa itu? Betran. Oke. Itu kan udah ada perubahan dari keseharian, dari panggilan, dari media sosial, ada peningkatan gitu kan. Nah, setelah menjadi Uda dan Uni Kabupaten Tanah Datar, Uni Santi dan Uda Santi berbicara Uda Ibnu dan Uni Santi dari dunia pariwisata itu sendiri, menurut Daibnu, pariwisata Tanah Datar ini seperti apa nih? Kalau menurut saya nih, pariwisata di Kabupaten Tanah Datar untuk saat ini itu alhamdulillah melejit lah dalam program unggulan yang diadakan oleh Bapak Bupati tahun sekarang, Bapak Eka. Sebagaimana program unggulannya itu satu event satu negari. Nah, yang mana itu udah di event tersebut bisa di situ meningkatkan
baik itu pariwisata budaya, kuliner, dan yang lainnya gitu. Lebih dilirik oleh masyarakat umum kembali dan masyarakat luar. Kalau menurut Nesanti satu negara satu event ini baik atau bagaimana? Kalau menurut Santi, pandangan Santi tentang satu negara satu event itu baik banget udah, karena di satu negara satu event itu kita bisa lihat masyarakat negara itu mereka di sana memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di negara itu sendiri. Kemudian seperti yang kita ketahui pada saat diadakannya satu negara satu event itu masyarakat itu emang kayak bersama-sama gitu, emang kayak saling dekat, emang bersama-sama kayak saling dekat. Terus di situ juga kesempatan bagi masyarakat untuk menjalin silaturahmi. Kemudian kayak hal-hal yang sebelumnya nggak biasa dilakuin, nah jadi dilakuin, misalnya kayak UMKM masyarakat juga terbantu. Terus dari segi kesenian misalnya sebelumnya kayak sanggar-sanggar itu redup. Nah setelah adanya satu negara satu event, sanggar di negara itu memiliki panggung untuk menampilkan potensi mereka. Benar sih, karena sebelumnya dari sebelum ada satu negara satu event ini sanggar-sanggar itu kan nggak aktif nih. Iya kan? Setelah satu negara satu event mulailah muncul kembali sanggar-sanggar di negari-negari. Setidaknya mereka ada wadah untuk tempat nampil lah. Betul nggak? Panggung. Nah, menurut Uni atau udah, nah pelaksanaan satu negara satu event ini, apakah untuk berbicara pariwisata ke depan ya, apakah ini udah langkah awal, hanya sekedar langkah awal, atau emang inilah yang seharusnya dilakukan oleh Kabupaten Latar dan gak ada lagi ke depannya seperti apa? Menurut Uni lah dulu. Kalau menurut Santi, satu negara satu event ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan dan memajukan pariwisata datar. Nah untuk kedepannya, menurut Santi alangkah baiknya pemerintah itu kayak melirik lagi misalnya UMKM yang ada di negara tersebut. Nah misalnya gini, setelah satu negara satu event ini selesai, kan satu negara satu event itu cuma sekali setahun ya di satu negara. Nah setelah satu negara satu event ini selesai, tentu misalnya keseni sanggar mereka tidak punya panggung lagi. Kalau yang UMKM mereka tidak punya tempat lagi gitu. Biasanya kayak sehari-hari cuma jualan sehari-hari, itu pun kayak kecil-kecilan kan. Nah alangkah baiknya pemerintah daerah itu kayak lebih memandang gitu, kayak misalnya sebagai contoh kayak sanggar itu dikasih sedikit fasilitas, karena misalnya kalau dari si sanggar ini dikasih fasilitas, mereka bisa mengelola sanggar tersebut, kemudian mereka bisa kayak tampil di acara nikahan atau event-event lain gitu. Tidak hanya terbatas di satu negara satu event. Nah kalau misalnya kalau untuk satu negara satu event aja, orang tuh bisa sewa baju, sewa alat-alat musik gitu. Nah kalau misalnya cuma disewa aja, itu otomatis setelah satu negara satu event terus redup lagi gitu. Nah jadi alangkah baiknya mereka tuh terus dikembangkan, terus dilatih, terus dilirik gitu, sehingga hal ini tuh meningkat untuk kedepannya, dan juga pariwisata datar juga ikut meningkat dan perekonomian masyarakat juga ikut meningkat. Nah menurut Ibnu ada tambahan atau seperti apa gitu? Kalau menurut saya nih udah satu event satu negara ini bagus dan wajib diadakan tiap tahunnya atau tiap bulannya. Karena gini, dari masyarakat lokal maupun masyarakat luar maupun masyarakat lokal, kalau seandainya satu event satu negara ini diangkat tiap bulan, jadi emang ada satu ciri khas dari Kabupaten Tanah Datar. Jadi kayak masyarakat luar, dia kalau datang ke Tanah Datar, minggu ini ada event negari ini, bulan besok juga ada, kayak suatu daya tarik lah dari masyarakat luar untuk datang ke Kabupaten Tanah Datar, karena emang ada tujuan dan goalsnya ke Tanah Datar untuk melihat event-event yang ada tiap minggu dan dalam tiap bulan itu pasti ada gitu. Nah, menurut Uni Santi dan Uda Ibnu, kegelisahan Uni Santi tadi dan Uda Ibnu tadi, Uni Santi dan Uda Ibnu yakin tidak kalau pemerintah daerah
yang mana bupatinya sekarang adalah Bapak Eka Putra, bisa nggak untuk mengeksekusi kegelisahan Uni Santi dan Uda Ibnu tadi, yang Uni Santi dulu? Kalau menurut Santi, dari kegelisahan-kegelisahan yang kita sampaikan tadi ya udah, itu bakal diterima oleh pemerintahan daerah. Kenapa kayak gitu? Karena yang pertama, kegelisahan itu kan sifatnya itu membangun. Jadi dari sebuah kegelisahan itu bisa kayak bisa dibilang kayak untuk introspeksi gitu kan. Jadi Santi emang berkaca dari cara Bapak Bupati menanggapi kegelisahan masyarakat misalnya, terutama kan bidang pariwisata, apalagi ini di program unggulannya Pak Bupati ya. Jadi Santi yakin bakal didengar, bakal ditanggapi gitu. Santi yakin sih. Menurut Ibnu gimana? Kalau menurut Ibnu udah menanggapi kejelasan dari masyarakat tentang event kali ini, sepertinya kegelisahan ini pasti didengar oleh pemerintahan kabupaten. Kenapa? Karena Bapak Bupati pun melihat secara real bagaimana excitednya masyarakat dalam mengadakan sebuah acara event satu negara satu event ini. Jadi emang nampak bagaimana kompaknya suatu nagari, bagaimana excitednya masyarakat dalam membangun acara tersebut. Oke. Kita sekarang berbicara tentang 2024 ini, tepatnya 27 November nanti kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Berarti kita akan memilih kembali bupati dan wakil bupati Kabupaten Latar, yang mana saat sekarang ini calonnya ada dua, yaitu Bapak Bupati sendiri, Bapak Eka Putra berpasangan dengan Ahmad Ali, dan Bapak Richie Aprian wakil bupati sekarang ini berpasangan dengan Bapak Doni Carson. Nah, sebelum abang bertanya, Uni Santi sendiri umurnya sekarang berapa? 21 tahun. 21 tahun. Kalau udah Ibnu? Kalau Ibnu 23 tahun. 23 tahun, berarti udah memilih ya? Berarti udah punya hak pilih. Nah, nanti takutnya masih di bawah umur, takutnya nanti salah kan? Nah, menurut Uni Santi lah terlebih dahulu. Menurut Uni Santi, nah dengan progulnya pemerintah daerah sekarang, yang mana bupatinya Bapak Eka Putra, menurut Uni Santi untuk pemerintahan ke depan, nah ini kan ada nih dua pilihan nih, dengan Bapak Bupati Eka Putra sekarang maju kembali, dan apabila dia duduk otomatis dengan motonya lanjutkan, otomatis progul yang dijalankan beliau sekarang akan dilanjutkan oleh beliau dan ditingkatkan. Nah, dan ada juga nih Pak Richie dengan Pak Doni Carson dengan moto beliau jalan baik gitu. Nah, menurut Uni Santi, selaku masyarakat Kabupaten Latar dan sekarang sebagai alhamdulillah dinobatkan menjadi duta pariwisata Kabupaten Latar, melihat dua pasang calon ini, menurut Uni Santi, progul yang udah ada khususnya di sektor pariwisata, apakah dilanjutkan atau tidak? Menurut Santi ya? Kalau menurut Santi mengenai satu nagari satu event ya, program unggulannya tentang pariwisata, seperti yang kita ketahui bahwa kan pariwisata itu sektor utama di Tanah Datar. Kita tidak punya tambang, palingan kita cuma selain pariwisata itu ada petani atau yang berkebun gitu. Jadi yang harus dilirik banget itu emang ya pariwisata, karena pariwisata ini bisa ya. Nah, jadi menurut Santi emang pariwisatanya emang harus dilanjutkan lagi. Nah, siapapun pemimpin kedepannya, Santi harap yang satu nagari satu event ini, program ini tuh emang tetap dilanjutkan gitu. Emang tidak berhenti di sini aja gitu. Berarti program satu nagari satu event ini berdampak baik dan bagus untuk pariwisata Tanah Datar. Nah, kalau menurut Uda Ibnu seperti apa nih? Kalau menurut Ibnu, siapapun nanti yang terpilih sebagai kepala daerah Kabupaten Tanah Datar, untuk satu nagari satu event ini emang wajib
menurut Ibnu memang wajib dilakukan terus menerus gitu, emang berkelanjutan karena emang memiliki dampak yang sangat baik bagi masyarakat. Dan nanti siapapun yang terpilih nanti pasti memiliki program-program terbaru dari pasangan tersebut. Tetapi untuk satu event Satu Nagari ini kalau bisa emang dimasukkan dalam program melanjutkan event tersebut. Event ini emang harus wajib dilanjutkan karena masyarakat lokal dan masyarakat luar itu udah melirik Kabupaten Tanah Datar, bahwasannya Kabupaten Tanah Datar memiliki pariwisata dan budaya yang emang di eventkan tiap bulan dan tiap minggu malahan gitu. Iya. Nah, berbicara tentang Satu Nagari Satu Event. Nah, Uni Santi dan Uda Ibnu tegas berbicara bahwasanya program Satu Nagari Satu Event ini memiliki dampak yang baik untuk masyarakat. Benar begitu? Iya. Nah, alasan Uni Santi lah mengenai Satu Nagari Satu Event ini, manfaat sebenarnya dari Nagari Satu Event ini seperti apa Uni Santi? Kalau yang Santi rasakan sendiri ketika Nagari Santi ya melaksanakan Satu Nagari Satu Event ini, dampak yang pertama itu silaturahmi masyarakat itu terjalin. Yeah. Itu yang pertama kali ya. Pertama. Kemudian potensi-potensi wisata yang ada di nagari tersebut itu hidup kembali. Selain itu kayak UMKM masyarakat juga meningkat, perekonomian apalagi gitu. Nah kemudian dari segi kesenian misalnya, itu sanggar-sanggar itu dia memiliki panggung. Selain itu emang kayak kan panggungnya itu tidak hanya di Satu Nagari Satu Event ini. Nah, jadi setelah diadakannya Satu Nagari Satu Event ini, mungkin sanggar itu memiliki keinginan lagi untuk kita nggak harus sampai di sini aja nih gitu. Jadi mungkin untuk tahun depannya, untuk Satu Nagari Satu Event tahun depan kita harus lebih baik lagi. Nah jadi di sana juga meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat itu. Oke. Kalau menurut Ibnu seperti apa nih? Kalau menurut Ibnu dampak dari event Nagari ini emang sangat berpengaruh sangat besar. Yang pertama emang meningkatkan potensi yang ada di Satu Nagari tersebut, baik itu kulinerannya, budayanya, ciri khas di nagari tersebut yang disebut dengan adat Selika Nagari itu emang dikeluarkan di nagari tersebut. Dan nantinya apabila di nagari tersebut melaksanakan event nagari dan juga nanti pasti dipanggil untuk acara di Pesona di akhir tahun. Memang acara budaya dan wisata yang besar-besar yang diadakan nanti di Pagaruyung gitu. Nah, jadi emang dilirik oleh nagari tersebut nanti dipanggil ke Pagaruyung pas acara Pesona itu dilirik oleh masyarakat luas yang lebih besar gitu, enggak dari nagari tersebut. Nah, jadi emang dikasih panggung juga untuk menampilkan di acara Pesona nantinya. Ya. Berarti intinya seperti ini lah. Kalau abang boleh beropini juga, untuk membuat suatu terobosan baru dari sektor wisata kan tidak gampang. Kalau untuk mendatangkan para wisatawan ke Tanah Datar dan untuk melirik wisatawan itu kan nggak hanya bisa dengan program 1 tahun berjalan. Nah setidaknya dengan udah berjalannya 3 tahun, sekarang udah masuk tahun keempat, ya kan? Tahun keempat. Nah para biro-biro perjalanan otomatis udah paham ya. Bahwa saya di Tanah Datar itu punya kalender event yang mana ada kegiatan Satu Nagari Satu Event setiap minggunya digilir, ya kan? Nah kalau para biro mungkin bisa juga untuk para biro yang ada di Sumatera Barat, silahkan cek kalender event yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Nah apabila ada membawa wisatawan setiap hari Sabtu atau hari Minggu, silahkan kunjungi kegiatan Satu Nagari Satu Event yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Gitu ya? Ya benar. Betul. Betul. Udah betul nih acara abang mempromosikan wisata. Ini belajar juga nih sama Uni dan Uda tentang wisata. Nah, berbicara tentang pilkada Uni. Uni yakin nggak bahwasanya program Satu Nagari Satu Event ini di tangan Pak Eka, maksudnya di tangan pemerintah daerah ya, yang sekarang bupatinya Pak Eka Putra gitu. Nah,
menurut Uni dan Uda terkait tentang pilkada. Nah, Progul ini kan tadi Uni dan Uda bilang untuk bisa dilanjutkan. Iya, benar. Nah, persoalan nahkoda, kalau analoginya kapal, Ya. itu kan ada nahkodanya. Nah, apabila berganti nahkoda, berkemungkinan bisa putar arah, bisa belok kiri, bisa belok kanan, yang mana satu negara satu event ini hanya sebagai mimpi dan angan-angan ke depannya. Nah, kalau menurut Uni dan Uda terkait tentang sektor pariwisata dan pilkada nantinya di tanggal 27 November nanti, harapan Uni Santi dan Uda Ibnu itu tertumpang kepada siapa ini? Apakah berubah nahkoda kah, ataukah nahkoda ini kalau dapat tetap melanjutkan program-program yang ada gitu. Menurut Uni Santi gimana? Menurut Santi, kalau menurut Santi berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya udah, pariwisata Tanah Datar itu meningkat drastis ketika diadakannya program Satu Nagari Satu Event. Nah, program Satu Nagari Satu Event itu kan merupakan program unggulan Bapak Bupati ya. Nah, jadi menurut Santi, pertama tadi kan Santi beropini program ini harus dilanjutkan. Yeah. Nah, persoalan selanjutnya siapa nih yang bakal melanjutkan? Menurut Santi siapa yang lebih layak melanjutkan? Ya, benar. Kalau menurut Santi sendiri yang lebih layak melanjutkan itu tentunya yang punya program itu sendiri. Okay. Karena kan tadi udah ibaratkan dengan nahkoda ya. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya nahkodanya ganti, bisa jadi nanti kayak tujuannya juga ganti juga gitu. Bisa jadi dia belok atau putar balik ke belakang atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya nahkodanya tetap sama, otomatis dia emang bakal mencapai tujuannya gitu. Dia akan berusaha gimana pun supaya goalnya tercapai gitu. Oke. Kalau menurut Uda Ibnu seperti apa? Kalau menurut Ibnu, untuk satu event Satu Nagari ini nanti siapapun lah yang terpilih yang menjadi kepala daerah lagi, kalau menurut Ibnu sih benar kata Uni Santi tadi, siapa yang memiliki program satu nagari ini, kalau bisa kan siapa yang punya, emang dia yang selalu melanjutkan dan pasti akan dikembangkan. Ya. Kan sudah terjalankan dan pasti sudah dievaluasi juga bagaimana perkembangan pergerakan event nagari yang dijalankan dalam tahun sebelumnya, pasti sudah dievaluasi dan pasti akan dikembangkan dan lebih ditingkatkan kembali oleh yang punya program. Oke. Gitu lah. Terakhir pertanyaan Uda seperti ini. Kalau arah dari pembicaraan tadi kita udah sama-sama tahu arahnya kemana. Nah, persoalan pariwisata ini kan gak hanya selesai dengan Satu Negara Satu Event. Ya, benar. Betul. Mungkin ada terobosan-terobosan yang baru, mungkin ada pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Nah, kalau arah Uni Santi dan Uda Ibnu tadi harapannya udah jelas kemana. Nah, ini harapan yang harus Uni Santi tumpangkan kepada pemerintah 2025-2030 terkait tentang pariwisata daerah ini seperti apa, dan Uda Ibnu juga seperti apa nanti. Silakan Uni Santi. Kalau harapan mungkin yang bakal ditumpangkan ya kalau menurut Santi, nah gini udah, kan di Tanah Datar ini salah satu wisata ikoniknya itu ya si Pagaruyung. Istana Pagaruyung. Nah, Istana Pagaruyung. Nah jadi wisatawan itu mereka pergi ke Tanah Datar itu cuman ke Pagaruyung. Karena yang terkenal, emang bener-bener terkenal di Tanah Datar itu Pagaruyung. Yeah. Itu pun seperti yang kita lihat bahwa wisatawan itu cuma singgah sejam 2 jam foto-foto, lihat semuanya udah pergi gitu kan. Kita tidak punya kesempatan atau momen untuk ngajak si wisatawan ini untuk nginap di tempat kita gitu. Harusnya kan kayak kita bisa mengatakan kita berhasil menarik wisatawan itu tidak hanya dia datang ke sini, tapi kita dikatakan berhasil jika kita bisa bikin dia nyaman di sini. Bisa jadi contoh salah satu kenyamanan itu dia bisa nginap di sini atau nanti dia bakal balik lagi ke sini gitu. Nah jadi harapan Santi mungkin salah satunya itu kita bisa berusaha ya
untuk membangun destinasi wisata yang baru di Tanah Datar. Nah, misalnya itu kayak destinasinya itu include dengan penginapannya, terus include wisata alamnya, pokoknya include semuanya. Jadi selain wisatawan itu selain pergi ke Pagaruyung, dia juga memiliki keinginan untuk ke wisata ini gitu. Jadi tidak hanya menghabiskan waktu di Pagaruyung, wisatawan ini pergi ke sini terus kayak emang berlama-lama di Tanah Datar gitu. Jadi mereka lebih tahu tentang Tanah Datar, merasakan indahnya Tanah Datar gitu. Jadi salah satu harapan yang ingin saya tumpahkan mungkin bisa membangun destinasi wisata baru untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Tanah Datar. Oke. Berbicara tentang waktu tadi ini, mungkin kita berbicara agak ngambang dikit ya. Tadi Uni bilang 1 jam untuk di Istana Pagaruyung itu 1 jam, mungkin masuk istana, habis itu foto-foto, habis itu udah pulang. Nah, kalau kita nyontohkan lah, contohnya kita ke Borobudur ya kan, Candi Borobudur. Itu waktu 1 jam itu nih, waktu 1 jam itu mungkin habis waktu untuk jalan kaki doang, ya kan, jalan kaki doang. Dari mulai tiket masuk itu sampai ke Candi Borobudurnya itu kita udah jalan nih 40 menit lah, 30 menit paling cepat, ya kan, untuk nyampe candinya. Dan pulangnya pun tidak lewat jauhnya sama juga gitu. Dan itu bukan jalan balik tapi mengikuti jalan yang satu jalur yang mereka bikin gitu. Dengan jalan kaki yang jauh seperti itu, habis itu di sana otomatis kita bakal istirahat, habis istirahat foto-foto, habis itu jalan lagi putar balik ke arah parkiran. Itu di sana disuguhkan dengan kulineran, dengan souvenir gitu kan. Mungkin di Tanah Datar 1 jam udah include selesai semuanya di Istana Pagaruyung. Kalau di luar itu, kalau kita contohkan dengan taraf yang sama ya, dengan sejarah dan kearifan lokal ya, Istana Pagaruyung ini sama kelasnya dengan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tapi waktu yang kita habiskan di Istana Pagaruyung 1 jam itu udah all in. Ya, udah puas. Udah puas. Ya. Tapi kalau ke Candi Borobudur jalan kakinya aja 1 jam. Belum lagi menikmatinya. Nah, kalau menurut Uda Ibnu seperti apa nih kalau untuk harapan ke depan selain dari Satu Negara Satu Event untuk pemerintahan 2025-2030? Kalau dari Ibnu udah harapan di pemerintahan secara khusus nih untuk wisata di Pagaruyung. Menurut Ibnu bagaimana kalau pemerintah itu lebih mengasih fasilitas dan panggung yang lebih layak di Pagaruyung tersebut dan membuat program khusus juga ada. Contohnya emang nih tiap malam minggu atau tiap hari Sabtu di Pagaruyung tersebut ada satu kesenian atau atraksi atau seperti randai ataupun tari piring. Jadi wisatawan tuh emang ada goals dan tujuan dari Pagaruyung nih, ada randai nih di Pagaruyung. Jadi kayak ada inisiatif lah mereka lebih tujuan ke Pagaruyung, bukan hanya sekedar foto-foto, selfie-selfie, membuat konten saja. Jadi kayak lebih ada lah tujuan khususnya untuk ke Pagaruyung tersebut. Ya, berarti maksud Ibnu tadi yang abang tangkap. Ya. Contoh kalau kita ke Bali, kita pengen lihat tari kecak itu tempatnya udah ada, ya kan? Ya, benar. Kalau Sumatera Barat ini bisa dikenal daerahnya Minangkabau. Dan Tanah Datar ini luar dan tua, pusatnya Minangkabau itu ada di Tanah Datar. Tapi kalau wisatawan berkunjung ke Sumatera Barat, nggak tahu nih di mana tempat, benar. Ya kan? Di mana ada atraksi-atraksi yang lebih khusus, etnik ya. Iya. Nah, misalnya mereka ke Museum Uditi Warman di Padang, nggak ada juga tuh kita lihat kesenian tradisi yang tampil di sana. Di Taman Budaya juga nggak ada. Di PDIKM Padang Panjang nggak ada juga. Di Jam Gadang otomatis nggak ada, ya kan? Nah, kita bisa ngambil momen di Kabupaten Tanah Datar itu dengan istilah Luanan Tuwo, Tanah Datar Luanan Tuwo, dan ada bangunan bersejarah Istana Bahasa Pagaruyung. Ya mungkin bisa di sana. Bisa dikembangkan di sana kan. Nah betul itu argumen itu tadi. Mudah-mudahan didengar oleh Bapak Bupati atau pemerintahan yang akan memimpin Tanah Datar di 2025-2024. Terakhir,
untuk Uni Santi dan Uda Ibnu. Ini mungkin pertanyaan yang rada menggelitik nih. Menurut Uni Santi, siapa yang layak untuk memimpin Tanah Datar 2025-2030? Ini pertanyaan yang sedikit vulgar dan abang berharap jawaban Uni Santi singkat, padat, dan jelas. Siapa nih yang pas untuk melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar 2025-2030? Kalau menurut Santi ya udah, pertanyaannya agak sensitif ya udah. Ya. Kalau menurut Santi, siapapun nanti yang bakal terpilih, pertama itu tentunya itu merupakan pilihan terbaik dari masyarakat. Namun Santi emang suka berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ya. Santi lihat dari tahun sebelumnya itu emang perubahan, apalagi dari sektor pariwisata ya, perubahannya itu emang jelas banget loh dari 5 tahun belakang sama yang kedepannya gitu. Jadi di sana aja kita udah bisa melihat perubahan yang sangat baik gitu dari pemerintah yang sebelumnya sampai sekarang. Nah jadi Santi berharap mungkin kalau menurut Santi di periode pertama aja itu Bapak udah bisa memberikan perubahan yang sangat bagus banget gitu ya, yang bisa dibilang baik banget gitu. Nah apalagi kalau misalnya dilanjutkan, tentu perubahan itu akan semakin lebih baik lagi karena pertama udah ada pengalaman, terus juga udah bisa evaluasi dari kesalahan yang sebelumnya gitu. Jadi hal itu bisa dijadikan sebagai modal, sebagai evaluasi untuk lebih meningkatkan gitu. Kalau menurut Ibnu, nanti abang ngasih penilaian bahasa lah. Menurut Ibnu gimana? Kalau menurut Ibnu pribadi ini merupakan pertanyaan yang berat juga nih lah, siapapun yang berhak. Cuman kalau menurut Ibnu pribadi siapapun nanti yang akan terpilih itu kan merupakan penilaian dari masyarakat bersama dan pilihan kita bersama nantinya siapapun yang berhak menjadi kepala daerah. Tetapi udah yang Ibnu rasakan dan yang Ibnu lihat secara nyata, apalagi khusus tentang pariwisata dan budaya ataupun kesenian-kesenian yang jelas nampak di tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya, itu kalau bisa lanjutkan.